Baik, para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita di Ustaz Menjawab, dan tadi kita sudah menyampaikan kisah tentang seorang tokoh agama yang telah membuat masyarakatnya tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala karena tokoh agama itu menganggap menyembah berhala itu perbuatan baik. Setelah dia datang ke kota Syam, dia melihat penduduk Syam menyembah berhala, kemudian dia menganggap perbuatan menyembah berhala itu perbuatan baik, sehingga dia membawa satu berhala ke Mekah, dimasukkannya ke dalam Ka'bah. Wada'a ahla Makkah ila syirki billahi fa'ajabuh. Lalu tokoh agama ini yang bernama Amru bin Luhai mengajak penduduk Makkah untuk melakukan perbuatan musyrik kepada Allah, fa'ajabuhu. Lalu masyarakat Mekah menyanggupinya, ya, memenuhi ajakan tersebut. Thumma lam yalbath ahlul Hijaz an tabi'u ahla Makkah li'annahum wulatul baiti wa ahlul hurum. Kemudian masyarakat Hijaz ikut juga masyarakat Mekah. Kenapa mereka ikut masyarakat Mekah? Karena masyarakat Mekah itu adalah pelayan rumah Allah dan orang yang menghidupkan Masjidil Haram. Nah, jadi para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah, permulaan penyembahan berhala itu terjadi setelah tokoh agama ini berangkat ke Syam, melihat perbuatan penyembahan berhala itu dilakukan di penduduk Syam. Kemudian dia pun membawa satu berhala ke Mekah, dan masyarakat Mekah kemudian diajaknya untuk menyembah berhala, masyarakat pun ikut. Kemudian karena masyarakat Mekah sudah ikut menyembah berhala, masyarakat Hijaz pun ikut menyembah berhala, sehingga ketika diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, masyarakat Jazirah Arab seluruhnya sudah menyembah berhala. Ini adalah akibat dari tidak terlalu perhatian terhadap tokoh-tokoh agama yang menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Nah, para pemirsa Allah muliakan, jadi di dalam agama ini, cara kita menghidupkan ilmu agama itu telah disebutkan oleh para ulama, ya. Di antaranya oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau Ihya'u Ulumiddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Nah, itu terjemahan dari Ihya'u Ulumiddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Nah, di sini Imam Al-Ghazali menyebutkan bagaimana upaya beliau yang telah melakukan ihya ini, melakukan upaya menghidupkan ilmu agama ini, ya. Di antaranya misalnya, ya, Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita bahwa istilah-istilah tertentu dalam ilmu agama telah diganti maknanya oleh masyarakat di zaman tersebut. Jadi Imam Al-Ghazali di sini ingin membuka wawasan yang luas kepada kita bahwa jangan terlalu percaya kepada omongan tokoh-tokoh agama, ya, sebelum omongannya itu dipastikan ada disebut dalam sumber-sumber dari agama itu sendiri, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini misalnya Imam Al-Ghazali menyebutkan, ya, beberapa lafaz ilmu yang telah diganti orang di zaman beliau. Beliau membuat sebuah bab bayanu ma buddila min alfadhil ulum, menjelaskan lafaz-lafaz ilmu yang telah diganti atau yang telah dirubah. Nah, di sini Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan yang diganti itu lafaz-lafaz ilmu yang apa-apa saja, ya. Di sini beliau sebutkan yaitu khamsatu alfaz, 5 lafaz, 5 istilah ilmu yang telah diganti maknanya oleh masyarakat di zaman beliau. Yang pertama ada al-fiqhu, fiqih, kemudian al-ilmu, ilmu, kemudian at-tauhid, kemudian tazkir, dan hikmah. Nah, jadi Imam Al-Ghazali di sini menjelaskan kepada kita bahwa dalam belajar agama kita haruslah perhatian kepada istilah-istilah yang telah disebut dalam agama tersebut. Apakah istilah-istilah itu benar adanya seperti yang dipahami oleh para generasi salaf terdahulu,
atau istilah-istilah itu telah dirubah maknanya oleh masyarakat tertentu di zaman tertentu. Nah, ini perlu perhatian kepada kita para pemirsa HTV dimanapun kita berada. Nah, saat Imam Al-Ghazali menjelaskan satu lafaz ilmu yang telah diganti di zaman beliau, yaitu lafaz at-tadhkir. Nah, di sini Imam Al-Ghazali mengatakan al-lafdhur rabi' adz-dzikru wat-tadhkir. Faqad qala Allah Ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Lafaz yang keempat yang telah diganti di zaman saya, kata Imam Ghazali, adalah zikir atau tadhkir. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Jadi tadhkir itu artinya memberi peringatan. Berilah peringatan, maka sungguhnya memberi peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Lalu Imam Ghazali menyebutkan hadis Rasulullah SAW. وَقَدْ وَرَدَ فِي الثَّنَاءِ عَلَى مَجَالِسِ الذِّكْرِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قِيلَ وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ مَجَالِسُ الذِّكْرِ وفي الحديث إن لله تعالى ملائكة سياحين في الدنيا سوى ملائكة الخلق إذا رأوا مجالس الذكر ينادي بعضهم بعضا ألا هلموا إلى بغيتكم فيؤتونهم ويحفون بهم ويستمعون ألا فاذكروا الله وذكروا أنفسكم. Nah, para mustajid Allah muliakan, di sini Imam Ghazali menyebutkan dua hadis berkaitan dengan makna dari tazkir, yang sebenarnya sesuai dengan ayat dan hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat kita sudah bacakan tadi, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Lalu hadisnya di antara yang beliau sebutkan di sini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya adalah idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati kebun-kebun surga, taman-taman surga, maka bersenang-senanglah kalian. Lalu sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah? Apakah ini maksud dengan taman-taman surga atau kebun-kebun surga itu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, majalisu dzikr. Taman-taman surga atau kebun-kebun surga itu adalah majlis-majlis zikir. Nah, ini makna dari tazkir sebenarnya berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, Imam Al-Ghazali meskipun tidak menyebutkan sumber dari hadis tersebut, tetapi ada seorang ahlul hadis yang telah memeriksa kualitas hadis-hadis dalam kitab Ihya. Maka ahli hadis itu menilai bahwa hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini adalah hadis riwayat Tirmidzi dan statusnya adalah hasan. Peneliti hadis tersebut atau ulama yang mengkaji hadis dalam kitab Ihya ini namanya adalah Al-Hafiz Al-Iraqi. Nah, dalam kitab yang saya bawa ini disebut di dalam kitab ini beberapa kitab yang lain, ya. Jadi selain kitab Ihya Ulumuddin juga ada kitab yang lain. Di antaranya adalah kitab yang mentakhrij hadis-hadis dalam kitab Ihya, yang meneliti kualitas hadis-hadis dalam kitab Ihya. Nama kitabnya adalah Al-Mughni an Hamlil Asfar fi takhrij ma fil Ihya min al-akhbar, tulisan dari Al-Hafiz Al-Iraqi. Nah, para mustajid fi Allah muliakan, baru kemudian Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa makna tazkir atau memberi peringatan itu sudah dirubah pengertiannya oleh masyarakat di zaman beliau. Bagaimana bentuk perubahan itu? Bahwa masyarakat di zaman beliau memahami makna tazkir, makna memberi peringatan itu adalah memberi peringatan dengan dongeng-dongeng, gitu. Jadi bukan lagi bersumber kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad SAW, tetapi sudah memasukkan dongeng-dongeng dalam nasihat-nasihat agama. Maka di sini Imam Al-Ghazali menyebutkan, ammal qasasu fahiya bid'atun wa qad warada nahyu salafi 'anil julus ila al-qassas. Adapun dongeng-dongeng tersebut, maka ianya adalah bid'ah, dan larangan salaf mengenai duduk mendengarkan kisah tukang-tukang dongeng itu telah
telah ada gitu. Wa qalu, dan ulama-ulama salaf itu mengatakan lam yakun dzalika fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala fi zamani Abi Bakar wala Umar radhiyallahu anhuma hatta zaharatil fitnah wa zaharal qassas. Bahwa dongeng-dongeng itu, nah ini kata ulama salaf, tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di zaman Abu Bakar, tidak ada di zaman Umar radhiyallahu anhuma, sehingga muncullah fitnah dan muncul juga tukang-tukang dongeng. Fitnah ini maksud di sini kalau kita baca syarah dari kitab Ihya, yaitu Ittihafus Sadatil Muttaqin bi Syarh Ihya Ulumuddin, tulisan Al-Hafiz Murtadha Az-Zabidi. Di sana disebutkan bahwa maksud fitnah dalam ungkapan ulama salaf ini adalah terbunuhnya Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ketika Sayyiduna Utsman bin Affan terbunuh, maka saat itulah tukang-tukang dongeng bermunculan di tengah-tengah masyarakat. Mereka lah yang kemudian memberikan nasihat-nasihat agama berdasarkan kepada dongeng-dongeng, tidak lagi berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Baik, para pemirsa TV Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.